Selamat malam semua. Selamat malam. Tamunya nggak spesial, persekutuan yang spesial. Ya Pak Denny ya, sama Ko Jun. Terima kasih ya waktunya, saya agak cepat aja ya, 10 menit lah kurang lebih gitu ya. Saya juga di Ketapang Pusat sih, kebetulan saya juga gabung sama Pak Denny di COVID Center, GKK COVID Center. Nah, ini kebetulan saya tuh kerja di kerjaan di asuransi. Nah, itu ada komunitas belajar tentang COVID dan kenal dengan plasma. Nah, saya mau terima kasih Pak Denny udah siapin waktu untuk donor plasma. Kalau di Kelapa Gading sini kita tuh banyak ini ya, banyak juga mendengar bahwa ada permintaan plasma gitu ya. Tapi kita ngerti nggak? Maksudnya sebenarnya apa sih yang dicari gitu? Bagaimana kita bisa bantu orang gitu cari plasmanya gitu? Plasmanya sendiri itu apa gitu? Nah, plasmanya itu adalah dari jadi orang pasien sudah sembuh gitu ya. Nah, sudah sembuh dia punya antibodi. Antibodi untuk si COVID-nya itu. Nah, antibodi itulah yang diambil di dalam plasma itu untuk pasien COVID. Jadi kayak donor darah. Kalau donor darah kita udah biasa ya. Jadi darah kita diambil warna merah, satu kantong itu sekitar 250 sampai 300 cc. Nah, kalau plasma itu tuh darah kita ditarik keluar. Darah kita ditarik keluar, terus dipisahin plasmanya. Makanya jadinya warnanya kuning, yang kayak gini. Nah, kuning ini itu bisa sampai satu orang ya, kurang lebih 400 sampai 600 cc. Atau bahkan sampai 1000 cc. Nah, jadi kalau misalnya bilang, wah butuh plasma, berapa kantong? 2 kantong. Nah, satu kantongnya si pasien itu 200 cc. Jadi satu orang itu sebenarnya bisa menghasilkan 2 sampai 3 bahkan 4 sampai 5 kantong. Gitu. Nah, nanti darahnya dipisahin, plasmanya dipisahin kuning-kuning. Nah, darahnya itu masuk lagi ke badannya si pendonor. Gitu. Nah, itu bisa kalau misalnya ini kalau misalnya sorry ya. Kalau misalnya donor darah, kita kan diambil darahnya tuh semua. Nah, kalau plasma itu darahnya masuk lagi ke kita. Kalau donor darah itu dalam 3 bulan baru bisa kita donor. Karena kalau enggak takutnya badan kita sendiri belum produksi maksimal ya darahnya. Nah, jadi berpengaruh kepada badan kita. Nah, kalau ini plasma ini berarti kan darah ditarik keluar, plasma dipisahin, darahnya masuk lagi ke badan kita. Nah, itu 14 hari sekali itu kita udah bisa donor plasma. Gitu. Boleh next. Slide-nya. Sorry, ya, thank you. Nah, ini syarat-syaratnya. Ketika kita sudah pasien gitu ya, sudah sembuh, terus kan hasilnya negatif gitu ya. Kalau sekarang ini masih pakai PCR negatif, tapi sekarang ini juga di beberapa tempat sudah bisa pakai antigen negatif atau surat keterangan sembuh. Nah, itu di PMI itu ada beberapa ketentuan yang kurang, maksudnya nggak seragam sih gitu ya, tapi kemungkinan besar sudah bisa untuk pakai surat sembuh aja, jadi nggak harus PCR. Tapi paling aman adalah PCR negatif. Nah, laki-laki atau perempuannya itu belum pernah hamil. Jadi kalau misalnya dia udah pernah hamil tuh berarti dia udah ada satu gitu tubuh tuh produksi ini yang bikin alergi. Jadi nanti penerimanya pasiennya itu bisa ada alergi gitu, resiko alergi gitu ya. Jadi makanya dihindarkan. Jadi kita si PMI itu menetapkan batasan itu. Usianya 1860, tidak ada komorbid karena kalau ada komorbid itu bisa beresiko terhadap pendonor, juga terhadap si pasien yang menerima plasma gitu. Ya. Nah, ini semuanya ini donornya itu 14 hari sekali. Nah, itu semuanya ke PMI. Jadi karena mesinnya tuh ada di PMI. Silakan boleh lanjut. Oke. Nah, kapan yang paling efektif sih sebenarnya kalau misalnya saturasi tuh udah sampai 90-an ke bawah. Tapi sekarang ini saturasi 90 aja juga kita nggak dapat kamar ya. Jadi memang agak sulit sih ini. Tapi ya memang di sisi lain ketika memang kita tahu nih, wah kondisi ini agak kritis nih ya, kayaknya nih mesti ke rumah sakit, terus ada komorbid, dan ini dan itu. Nah, sebenarnya semua pasien, siapapun juga gitu ya, itu kalau dikasih plasma, itu akan sangat membantu. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar itu namanya Gamaras gitu ya, obat-obatan Actemra itu. Nah, itu juga salah satunya
Cuman plasma itu memang sebenarnya dia benar-benar karena ada antibodinya si COVID, jadi dia sangat amat membantu supaya juga nggak kena badai sitokin. Gitu. Nah, transfusi yang paling efektif itu 4 jam. Jadi satu kantong itu 4 jam, jarak satu kantong ke kantong berikutnya 48 jam. Nah, ini nanti info detail-detail ini sih bisa nanti di-share ya pada ini ya, untuk ininya dibaca-baca ya. Next-nya ada satu slide lagi kayaknya. Ini tadi nih mekanismenya kalau misalnya kita pastikan kalau kita memang perlu plasma gitu ya, donornya kita donor plasma, pastikan plasmanya itu kita diambil yang kuning bukan yang merah. Karena kalau yang merah berarti donor darah. Nah, sekali udah diambil yang merah, sebenarnya misalnya kita 2 minggu lagi bisa donor, 2 minggu lagi bisa donor, tapi sekali diambil yang merah, kita udah nggak bisa donor lagi. Karena kan donor darah kan nanti 3 bulan kemudian kan, gitu kan. Nah, jadi ya pastikan aja itu yang kuning gitu ya. Dan yang tadi ukuran kantong itu kalau secara pasien itu 200. Jadi kadang-kadang orang bilang, wah saya butuh, keluarga saya butuh 2 kantong gitu ya. Nah, berarti sebenarnya bukan 2 pendonor gitu. Nah, berapa sih pendonor yang harus disediakan? Sebanyak-banyaknya. Karena apa? Belum tentu lolos screening. Jadi pendonor itu datang dulu, terus nanti di screen, oh ya ada ini, wah kalau begini nggak bisa nih, nggak lolos. Nah terus ketika lolos, itu juga nanti datang ke PMI, itu nanti ditanya lagi tuh kondisi biasa lah, bagaimana kesehatan ini dan itu gitu ya, ditanya lebih jelas. Kalau udah lolos, itu sampel darahnya diambil. Jadi si pendonor itu diambil dulu darahnya, beberapa botol, itu untuk dicek. Nah di situ tuh banyak juga yang nggak lolos. Karena apa? Bisa jadi plasmanya keruh. Kenapa? Karena kolesterol tinggi gitu. Nah itu udah nggak bisa dipakai. Nah ketika ada yang membutuhkan, kita memang mau nggak mau cari sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan ya ini golongan darah itu kan mungkin kalau kita tuh yang nggak biasa cek darah atau apa gitu ya, atau misalnya donor darah, belum tentu tahu golongan darah. Nah ada baiknya memang dari sekarang kita kira-kira tahu nih dok golongan darah kita apa gitu ya, jadi itu akan lebih ya maksudnya buat jaga-jaga aja lah gitu. Dan apalagi kalau kita penyintas ya, ketika kita jadi bisa donor itu akan sangat menolong tuh kalau orang cari oh golongan darah apa, oh saya O gitu kan, nah saya bisa, nah itu akan sangat menolong. Nah GKK sendiri itu sudah mulai untuk ya di ibadah minggu lalu ya, Coach Setiawan itu juga udah bilang kalau memang kita memang penyintas gitu ya, atau kita kenal siapa gitu, nah itu boleh kita berbagian untuk kemanusiaan menjadi pendonor gitu. Karena memang stok di PMI itu sangat kosong, nggak susah ya. Zaman sekarang susah, tapi di sisi lain pun kita juga kan mau cari kan, kita butuh. Nah itu ya kita perlu tahu gitu. Sebenarnya yang kita cari-cari itu apa sih? Gimana sih carinya? Di mana carinya ya? Kurang lebih seperti itu. Demikian Pak Denny, thank you waktunya. Ya, terima kasih Bu Novi sharingnya. Ya, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih untuk feedback Vici Novi. Makasih untuk penjelasannya. Bapak Ibu, ini berbicara soal hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya rasa hal seperti itulah yang akan menolong menggerakkan kita untuk juga berbagi kasih. Mungkin informasi-informasi seperti ini juga berharga. Saya sebagai pelayan Tuhan, khususnya di Kelapa Gading dan juga di gereja kita di pusat, di COVID Center, memang selalu bertemu dengan banyak hal berkaitan dengan pertanyaan soal plasma. Dan minta informasi bahkan di mana bisa dapat, seringkali juga kita kan juga tidak terlalu paham. Sehingga hari ini kalau Cinovi, terima kasih ya juga ikut sharing kepada kita walaupun singkat, tapi sebenarnya mau berbagi rasa kasih kepada sesama, ini soal kemanusiaan. Dan gereja kita mulai minggu lalu juga sudah mengumumkan supaya kalau anggota jemaat bisa berbagi hal-hal seperti ini juga baik untuk menolong. Beberapa waktu ini saya juga tahu ada beberapa jemaat yang juga sedang harus transfusi ya,
plasma. Sudah ada berapa botol begitu ya, karena menjaga supaya jangan sampai tambah fatal. Dan puji Tuhan, setahu saya dalam beberapa 1-2 hari ini sudah mengalami rasa yang lebih nyaman daripada sebelum dimasukkan plasma yang ia dapat dengan sangat susah payah. Nah, oleh karena itu, terima kasih banyak. Info seterusnya nanti, jika kita ingin mengetahui lebih banyak, ya nanti kita juga bisa komunikasikan dengan COVID Center di Ketapang atau dengan dokter-dokter yang ada di situ, atau mungkin nanti Ci Novi juga menolong kita membagikan informasi yang lebih jauh. Yang pasti itu penting bagi kita. Mungkin di antara kita di sini belum ada yang jadi pendonor ini. Ya, tapi minimal kita tahu dan mungkin bisa menjadi alat untuk mengkomunikasikan ke siapa saja yang kita rasa masuk dalam konteks baik pendonor maupun orang yang menerima donor. Masih ada lagi, Ci Novi, tambahan untuk kita? Cukup sih Pak. Jadi sebenarnya mungkin gini, karena sedikit lagi ya, dikit aja ya. Memang proses pendonoran itu nggak mudah sih, gitu. Jadi dari carinya gitu ya, terus kan syarat-syaratnya. Habis itu ketika udah masuk syarat pun nanti mesti ke PMI itu ada yang, ya memang kan PMI sendiri memang rame ya. Jadi karena semua orang cari plasma. Dan itu kan keluarga-keluarga yang memang ya kontak dengan ya mungkin kemungkinan besar kontak dengan penderita gitu ya. Nah memang satu sisi sih itu cukup ya kondisinya kalau kita melihat gitu ya, kita yang udah mau donor dengan kondisi kayak gitu sih memang nggak mudah sih. Tapi ya saya rasa sih kalau misalnya di pandemi kayak gini ya, ketika orang bilang saya nggak, ini cerita saya biasanya ke teman-teman yang memang mereka ini aja gitu ya, sendiri aja gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ya di tempat lain itu ada kerusuhan atau apapun juga, kita mungkin bisa bangun tembok rumah kita sehingga perusuh nggak masuk ke tempat kita gitu ya, dan kita akan hidup tenang di dalamnya. Nah, tapi kalau pandemi kayak gini, kita mau batasin apapun juga gitu ya, itu juga ya nggak bisa gitu ya, akan kelolosan juga itu virus gitu kan. Nah, di sisi lain ya memang kita mau nggak mau harus barengan, karena ini memang urusan ya panggilan kita sebagai orang Kristen, itu satu. Nah, di sisi lain itu juga kan memang wabah ini tuh nggak bisa ditanganin oleh pemerintah sendiri, dokter dan rumah sakit ya. Memang mau nggak mau kita semua juga harus berbagian ya Pak. Kayak ke salah satu jemaat kita ya, itu di rumah sakit itu 4 orang menangani 200 pasien. Gitu. Jadi memang kondisinya memang seperti itu, di mana ya dokter-dokter dan mereka juga berjuang ini ya apa? Mereka sendiri berjuang menjaga diri mereka dan keluarga mereka gitu kan. Gitu. Jadi ya memang mau nggak mau kita pun gitu ya benar-benar harus bergerak juga sih.